Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing ya. Dan tak lupa juga terima kasih kepada para teman-teman. Terima kasih atas dukungan dan supportnya sehingga channel ini bisa sampai bertahan ya sampai detik ini, dan mohon support dan dukungannya untuk selalu mendukung supaya channel ini bisa berkembang, supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak, bagi para teman-teman trader yang ingin belajar ataupun teman-teman trader yang pemula, dan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Oke, untuk kali ini saya akan mengulas berkaitan dengan teknikal yang bagian 2 ya. Berbicara masalah teknikal, itu banyak poin yang harus kita lihat, yang harus kita analisa, banyak poin yang menjadi sebuah analisa untuk menjadikan suatu dukungan untuk kita open posisi buy ataupun sell. Salah satu analisa untuk teknikal yaitu tentang informasi dari lahirnya sebuah candle, informasi daripada sumbu itu sendiri, informasi dari kekuatan yang mewujudkan suatu body atau harga itu sendiri ya. Yang jelas namanya teknikal itu adalah harga yang lahir dari harga itu sendiri ya. Dan pastinya ketika kita menganalisa teknikal itu membutuhkan suatu kesabaran. Oke, di part yang pertama kemarin masalah teknikal itu saya sudah membahas, saya sudah open posisi berkenaan dengan momen reversal ya, berkenaan dengan momen reversal. Dan ketika kita bertrading open market, saya tak bosan-bosan untuk mengingatkan ya. Ketika saya membuka market, hal yang pertama saya lihat adalah tren ya. Tren, yang kedua resisten, supportnya ataupun SNR-nya ya. Yang ketiga informasi daripada harga ataupun candle yang sudah terlahir. Oke. Saya tidak akan menjelaskan berkenaan dengan ini FTT, ini reversal, tapi ketika saya melihat itu adalah momen FTT dan ketika saya melihat itu adalah momen reversal, maka saya akan menjelaskan yang lebih detail ya. Oke, untuk tren sekarang lagi ini ya, menjadi perdebatan harga ya, menjadi perdebatan harga. Menjadi perdebatan harga. Jadi oke ya, maaf ya, agak saya jeda sebentar, tadi ada tamu. Oke. Ketika kita melihat sebuah tren yang memang lagi kuat naik ya, lagi kuat naik seperti ini, tapi di sini membentuk sebuah pola sideways sebentar ya. Apakah harga selanjutnya itu memang akan ke atas ataupun dia akan reversal ya? Kita lihat dulu di time frame 5 menitnya. Di time frame 5 menitnya itu membentuk pola apa? Ternyata di time frame 5 menitnya pun sedang mengalami kuat naik ya. Sedang mengalami kuat naik, terbentuk suatu resisten baru terlahir ya, resistennya ya. Baru terlahir sebuah resisten. Terus candle merahnya menginformasikan harga ke bawah ya, menginformasikan ke bawah. Oke, kita lihat di time frame 1 menitnya. Kita butuh suatu resisten untuk open posisi sell. Apakah akan terlahir resisten seperti kita permintaan kita?
Ya, seperti halnya permintaan kita. Kita lihat, kita santai saja ya, kita santai saja. Yang jelas sebuah sumbu ini bukti adanya sebuah rejeksi atau penolakan harga ya. Ketika kita tarik ke belakang ternyata dia di reject di area sebuah support ya, di area sebuah support. Jadi kita harus mengenali ya, ketika sebuah harga itu di reject ataupun ditolak, itu di area apa dia ditolak ya. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini pun sama. Ini ditolak di area apa? Di area support. Ini ditolak di area apa? Di area support ya. Jadi seperti itu. Kenapa Bang open posisi sell selama 3 menit? Seperti yang saya bilang tadi, saya membutuhkan sebuah resisten ya. Saya membutuhkan resisten baru untuk mendukung open posisi, yaitu penurunan ya. Untuk mendukung sebuah penurunan. Aduh, ini binomo kok semakin hari kok semakin ini ya, semakin gak jelas ya ketika baru diupdate. Oke ya. Jadi saya melihat di time frame 5 menitnya itu baru saja terlahir sebuah resisten. Candle merahnya mempunyai informasi penurunan dan tren lagi berjalan naik ya kan? Lagi berjalan naik. Apakah permintaan di 1 menit itu akan adanya resisten itu dikabulkan? Memang benar di sini terlahir sebuah resisten, lahir candle merah dengan sumbu panjang bawah daripada atas, informasinya kenaikan. Tapi di sini saya tetap ngambil posisi sell selama 3 menit. Ya, ngambil posisi sell selama 3 menit. Kenapa Bang ngambil posisi sell selama 3 menit? Ya. Saya sangat yakin bahwa harga itu akan nyampe sini. Akan nyampe harga sini ya. Saya sangat yakin, setidaknya dia akan menutupi harga di bawah sini, di sumbu candle hijau itu ya. Nah, kita lihat. Tuh. Ya. Saya open posisi di sini sebab lahir sebuah resisten. Resisten perintahnya penurunan. Walaupun dia membawa informasi kenaikan candle hijau itu, tapi secara body dia adalah sebuah kekuatan seller. Sebuah kekuatan seller. Di sini resisten. Ini tidak bisa menembus resisten sebelah sini. Dalam artian dalam jangka 2-3 candle untuk ke depan itu tetap masih seller akan menjalankan sebuah perintah daripada resisten, yaitu penurunan. Dan ketika saya lihat harga itu pernah dia itu mencapai level support sini ya. Yang bawah nggak kena ya. Mencapai level support sini. Ternyata dia benar hanya mencapai harga penawaran yang pernah dia buat di sini ya, di sini. Terus dia menjadi candle hijau. Oke, menjadi candle hijau. Kenapa Bang open posisi di situ? Ya. Ketika saya melihat candle merah ini, dia sudah menembus sebuah support di sini. Dan ketika harga saya melihat di sini sudah terpenuhi, ini support, ini support. Ya. Tetap
dia akan menjalankan daripada perintah-perintah resisten. Candle merah ini informasinya kenaikan, ya. Nah, harga yang pernah ditawar di sini itu sudah ditunaikan juga, ya. Nih, sudah ditunaikan juga oleh candle hijau itu, dia turun terus dia naik lagi. Dan ketika candle hijau lahir ini, dia memakan habis seluruh body beserta sumbu daripada candle merah, ya. Artinya kekuatan daripada candle hijau ini, dia kekuatannya buyer kuat lah, ya. Makanya saya di sini open posisi 1 menit. Kenapa nggak 3 menit, Bang? Saya khawatir dengan adanya sebuah resisten, di sini resisten, kekuatannya lagi turun, trennya. Saya khawatir terjadi seperti ini, ya. Ketika 3 menit. Bahkan saya di sini open posisi 1 menit itu memanfaatkan baru terjadi sebuah support baru. Ya, lahir sebuah support baru, saya memanfaatkan itu. Dan ternyata memang benar di sini adalah sebuah rejeksi harga. Rejeksi mana dilihat daripada apa? Daripada sumbunya. Ini di area apa? Rejeksi itu ternyata di area apa? Resisten. Ya. Terus di sini pun ada rejeksi sebuah harga di area apa? Di area support. Ya. Di area sebuah support. Kalau kita tarik garis ke belakang, pas banget dia di area support nih. Kenapa di sini masih turun, Bang? Ini informasinya penurunan. Ini ada rejection harga, ya, ada rejeksi harga. Di sini resisten, dia tidak bisa untuk menembus sebuah resisten, ya. Wujudnya sumbu itu adalah penolakan harga. Makanya di sini dia menjadi sebuah candle merah. Kalau kita lihat, tren itu lagi menuju penurunan. Dengan tidak ditembusnya sebuah resisten sini, menandakan bahwa si seller itu masih menguasai harga, ya, masih menguasai harga. Tapi kita lihat dulu di time frame 5 menitnya seperti apa. Dan secara teknikal di time frame 5 menit pun sama, ya. Ini resisten, belum tertembus, ya. Ini perintahnya penurunan, dua candle merah itu. Dan kemungkinan di sini dia menjadi candle hijau, setelah ini dia menjadi candle merah, ya. Berarti yang kita butuhkan di time frame 1 menit itu ketika lahir resisten dan kita sudah mengantongi inisial daripada candlestick yang informasinya bagaimana, kita sikat untuk open posisi sell. Oke. Nah, saya akan open posisi 3 menit. Ini tes, ya, ini tes. Apakah dia memang benar dia akan turun? Apakah dia memang benar akan turun sesuai dengan analisa di time frame 5 menitnya? Di time frame 5 menitnya itu terjadi sebuah resisten, ya, sebuah resisten. Nih. Informasinya ke bawah, candle merahnya juga informasinya ke bawah. Ya. Sangat kuat untuk mendukung penurunan. Nah, seperti yang saya katakan bahwa resisten ini tidak tertembus. Ya. Tidak tertembus, dan candle merah ini pernah mencapai sebuah level harga di sini, ya. Itu akan dikerjakan juga, akan dicari penawaran itu. Ternyata benar candle merah itu lah, informasinya ke atas melahirkan sebuah candle hijau. Dia ditolak candle hijau itu di area apa? Di area resisten. Dia tidak bisa menembus resisten ini, ya. Terus di sini terbentuklah resisten baru. Dengan tidak tertembusnya sebuah resisten ini, ya, maka saya menganalisa bahwa harga itu memang akan down, ya. Dengan didukung oleh dukungan di time frame 5 menitnya itu lahir sebuah resisten yang memang benar-benar kuat, ya, yang memang benar-benar kuat untuk menghantarkan level harga sampai kemungkinan kalau nggak di sini, ya di sini, ya, nantinya. Kalau nggak di situ, kalau nggak di sini, di antara sini.
level harga terendahnya dia ya. Kalau ini tertembus berarti dia akan mengejar sini. Ketika ini tertembus dia akan mengejar sini. Ya, itu ada step by stepnya untuk dia melalui sebuah harga ya. Bang, apa yang abang gunakan untuk open posisi kali ini? Ya FTT, ya FTT. Memanfaatkan apa? Resisten tidak bisa saling ditembus, support saling ditembus, ya. Memanfaatkan adanya koreksi harga, memanfaatkan lahirnya resisten baru yang tidak bisa saling ditembus dengan melihat tren itu kuat turun, ya. Seperti itu ya. Kalau untuk sumbu, untuk membaca pola sumbu itu simpel saja ya. Ketika ada sebuah rejeksi sumbu seperti ini, kita lihat tarik ke belakang. Oh, dia direjeksi di area apa? Di area support. Nah, maka kita ketika direjeksi di area support, kenapa? Ya hati-hati untuk open posisi sell. Ya, hati-hati untuk open posisi sell. Rejeksi itu sebesar apa sih Bang pengaruhnya? Ya besar lah kalau misalnya pengaruh rejeksi itu kok dikonfirmasi, ya ke depan tren itu akan menjadi kenaikan ataupun penurunan, ya. Contohnya ini dia mau naik, dia direjeksi. Ya. Ya. Dia di sini support, dia mencoba naik. Di sini ada percobaan untuk naik tapi ditolak, turun ke bawah. Menghasilkan sumbu panjang atas ya. Secara informasi mungkin dia kenaikan. Secara informasi. Kalau kita kaitkan informasi kenapa dia bisa turun seperti ini ya, di sini dia turun ya. Informasinya penurunan. Terus di sini di reject di area apa? Di area support. Ya, tidak bisa menembus resisten sini nih. Maaf. Di reject di area apa? Di area resisten, tidak bisa menembus resisten sini. Sorry ya, salah ya. Tidak bisa menembus apa? Nih. Dengan tidak bisa menembusnya harga di area resisten, maka sudah pasti ya bahwa seller itu memang sangat kuat ya untuk mempengaruhi harga itu turun lagi. Walaupun di sini lahir resisten, ini informasinya ke atas. Ternyata di sini lahirlah candle merah. Karena di wilayah sebuah support. Ya. Kalau yang dilahirkan di sini, bentar ya. Ini candle hijaunya. Ini candle hijaunya menembus seperti ini. Ya. Ini support seperti ini support. Ini ditembus, ini ditembus. Kemungkinan besar harga selanjutnya itu akan naik. Ya. Sebab apa? Ini berhasil menembus, tapi yang terjadi bukan. Ya, apalagi di sini dia mempunyai sumbu atas. Ini informasinya ke atas, ini informasinya ke atas. Ya, udah cocok, ini adalah support sempurna. Tapi yang terjadi, candle hijau ini membuat sebuah support, ini informasinya ke atas. Tapi tidak bisa menembus sebuah resisten yang baru terbentuk. Ya. Nah, kok ternyata lahir sebuah candle merah. Ya. Lahir sebuah candle merah, berarti terbentuk apa? Terbentuk sebuah resisten baru. Perintahnya apa resisten? Penurunan. Nah, ini tidak bisa menembus ini. Ini support, ini resisten. Ya. Bisa dipahami ya. Ini resisten, ini support, ini support. Ini resisten. Ya. Nah, seperti itu. Nah, untung saja di sini candlenya candle merah. Informasinya penurunan, menembus sebuah support-supportnya tuh. Kalau di sini yang lahir adalah sebuah candle hijau, ini adalah lahir sebuah candle hijau, ya, ataupun candle hijau yang tidak bisa menembus kayak gini lagi, tuh dia berhenti di area resisten, ini tidak bisa tertembus contohnya ya. Ya berarti marketnya apa ya? Sideways, ya sideways, membentuk pola sideways. Support ini tidak bisa ditembus, resistensi tidak bisa ditembus. Artinya dia mau naik dia di reject, mau turun dia di reject.
Mau naik dia di stop, mau turun dia di stop. Ya, itu. Paham ya? Nah, ini dia mau turun di reject di area apa? Support. Ini dia mau turun di reject di area apa? Di support. Makanya di sini dia masih naik. Tapi tetap dia informasinya penurunan. Ini kenaikan, ini kenaikan, ini kenaikan. Ya. Sangat mendukung ya ketika kenaikan itu. Nah, seperti halnya di sini. Ini di awal periode lagi, di awal periode informasinya kenaikan. Langsung dikonfirmasi, konfirmasinya terbentuk apa? Support. Ya. Terbentuk support. Support perintahnya kenaikan. Langsung terkonfirmasi nih. Awal periode terkonfirmasi. Ya, terkonfirmasi di area apa? Informasi itu sendiri. Ya, bisa dipahami ya. Kalau kita kaitkan dengan awal periode, sebelum awal periode itu informasinya kenaikan. Awal periode kenaikan. Di sini di reject candle merah ini. Ternyata kita telusuri di reject di area apa? Di area support. Ya, sumbu ini bukti bahwa penolakan harga ada ya. Sumbu ini bahwa penolakan harga ada. Dia mau turun tapi ditolak untuk naik. Nggak boleh turun gitu kan. Lahir support. Nah, informasinya ini ke atas. Ya udah. Bye. Ya, kalau kita ambil awal periodenya. Nah, bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya. Jadi itu teman-teman ya. Untuk technical analisa, untuk sebuah technical, entah itu dari candle itu sendiri, kita mau analisanya dari awal periode, dari support resisten, dari tren, itu tetap ya semuanya itu saling berkaitan, saling menyatu ya, menjadi sebuah satu kesatuan harga. Ya, menjadi bentuk satu kesatuan harga. Jadi jangan bingung ya antara saya menganalisa dari awal periode. Ya nggak usah bingung. Yang jelas ketika awal periode ya intinya kalau nggak reversal ya FTT. Ini awal periode nih. Informasinya kenaikan. Ya bentar. Ini tren lagi turun. Ini awal periode informasinya kenaikan. Ini informasinya kenaikan. Ini informasinya kenaikan. Nah, ini ada candle ciri-ciri reversal. Terus terkonfirmasilah oleh candle hijau ini. Berarti apa? Ya reversal kan? Reversal. Jadinya apa? Reversal, momen reversal. Ya, nggak usah bingung. Ya, tren lagi turun. Ini bukti rejection di area apa? Support. Ciri-ciri reversal terkonfirmasi, lahir sebuah support. Ternyata di sini terkonfirmasi. Ya udah, buy. Ya. Nah, ini ciri-ciri reversal muncul lagi nih. Ciri-ciri reversal muncul lagi. Ya. Apakah reversal itu akan dikonfirmasi? Coba kita lihat time frame 5 menitnya itu sedang membentuk pola apa. Ternyata terbentuk sebuah apa? Sebuah support baru. Tapi di area resisten nih, berbahaya. Ya. Tren tapi lagi naik. Ya, lagi naik. Tren lagi naik. Ya. Nah, ini lagi mencoba untuk naik. Baru saja terjadi sebuah apa? Sebuah kenaikan daripada tren turun. Terus ini terkonfirmasi lahir support. Ini awal periode informasinya kenaikan. Nah, baru saja terlahir tren kenaikan ya. Jadi jangan bingung ya teman-teman. Awal periode itu ya tetap mengambil open posisinya itu kalau nggak open reversal ya FTT ya. Jadi jangan bingung. Jangan kok ini awal periode, ini FTT, ini reversal. Jangan bingung. Itu sebetulnya balik lagi ke FTT sama reversal. Informasi daripada harga itu sendiri ya. Itu balik lagi kepada FTT sama reversal. Nah, apa ini open posisi Bang? Jangan, ini resisten, ini bahaya. Ya. Bahaya. Nah, jangan sampai kita itu ceroboh, tidak mengenali dia di mana. Ini di reject nih di area apa? Resisten. Jangan sampai kita ceroboh. Ya. Ini perlu konfirmasi.
ya. Perlu lahirnya sebuah candle yang menjadikan sebuah konfirmasi dia mau naik atau mau turun. Itu aja ya. Tapi yang jelas sebuah sumbu ini bukti bahwa ini adalah penolakan, bukti penolakan harga. Tren ini lagi baru saja naik, ya. Kalau teman-teman yang pakai SBR, RSBS ini nih ya, nih teman-teman yang pakai SBR atau RBS itu paham ya. Tuh lihat tuh, ditolak, mau turun pun ditolak, mau naik pun ditolak ya. Apakah tren masih akan kuat naik atau bagaimana ya? Di time frame 5 menit itu masih kuat banget naik nih, masih kuat naik banget tuh. Kemungkinan dia memang akan naik, kemungkinan ya, kemungkinan dia masih akan naik. Jadi itu teman-teman ya, momen untuk kita open posisi ya kalau nggak FTT itu reversal ya. Momen untuk kita open posisi kalau nggak FTT ya reversal. Yang jelas tunggu inisial yang keluar dulu. Dia apa? Apakah dia ciri-ciri reversal? Apakah ciri-ciri FTT? Seperti itu ya. Oke, itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di part yang kedua ini. Yang jelas bahwa ketika kita itu menganalisa, kita melihat sebuah body itu wujud daripada harga itu sendiri, melihat sumbu itu apa, bukti sebuah rejection harga, penolakan harga ya. Terus kita melihat support resistennya, kita melihat apa lagi, kita melihat daripada tren ya. Jadi itu saling berkaitan, tidak boleh dipisahkan satu sama lain ya, karena itu akan membentuk satu kesatuan yang menjadikan sebuah pendukung open posisi kita kuat atau nggak kuat ya. Jadi antara sumbu sama body itu jangan dibuat pusing ya, jangan bingung ya. Intinya kalau sumbunya seperti ini tuh bukti adalah sebuah rejeksi harga ya, sebuah penolakan harga. Nah kita tarik ke belakang itu membentuk apa. Nah seperti itu ya. Dan jangan lupa juga untuk mencari sebuah dukungan, kita lihat di time frame yang lebih besar lagi yaitu 5 menit ya. Apakah mendukung untuk kita open buy ataupun sell. Oke ya. Oke, itu saja teman-teman, selamat beraktivitas. Semoga hari ini cukup menyenangkan untuk kita semua, dan saya doakan semoga kita sukses dalam belajar dan dalam bertrading. Oke ya. Oke, itu saja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.